Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video yang part kedua ya. Masih sama Engine Management System part yang kedua untuk kelas 11 mata pelajaran PP EMS ML. Jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan artinya kita kompetensinya yaitu identifikasi komponen sensor ya, aktuatornya nanti di part yang ketiga. Jadi kita fokus hari ini fokus di sensor yang ada pada engine. Untuk spesifikasi engine-nya saya pakai engine stand produknya Toyota dengan teknologi yang tersimpel. Kalau history engine stand-nya sih sepertinya itu punyanya Avanza yang pakai aktuator ESC. Jadi ini yang paling simpel yang perlu dipelajari. Sama kemarin saya lupa nyampaikan ke kalian bahwasanya ada sensor yang belum saya sampaikan kemarin, namanya knocking sensor. Nah, nanti saya tunjukkan langsung. Oke, untuk kelanjutannya kita langsung menuju engine stand-nya. Oke, tunggu. Oke, kembali lagi. Oke, jadi itu engine stand-nya. Jadi itu punyanya Kijang. Itu ada ECM-nya juga punyanya Kijang Toyota. Kalau dari spesifikasi bentuknya sih Toyota Avanza ya. ECM-nya juga punya Toyota Avanza yang tipe lama. Jadi kita akan lebih tepatnya kita cari tahu letak-letak sensornya. Jadi hari ini part yang kedua ini spesial untuk sensor. Untuk pembedahan sensor gini, jadi ketika sensor pada sebuah kendaraan itu rusak, kebanyakan untuk teknisinya pasti menyarankan ganti sensor. Jadi kalau kita bedah secara menyeluruh sampai ke dalam, kayaknya percuma, soalnya pasti kalau rusak diganti, kayak gitu. Jadi kalaupun ada bisa dimanipulasi Pak, misalkan ada sensor yang sering dimanipulasi itu manifold absolute pressure sensor atau sensor yang membaca tekanan absolut atau tekanan mutlak pada intake manifold. Nanti biasanya ada bocor kecil saja. Udara masuk ke situ, pembacaannya salah. Itu biasanya disilen bisa. Tapi berapa sih tingkat keawetannya? Belum ada yang memastikan kan. Jadi biasanya teknisi menyarankan ganti saja sensornya seperti itu. Jadi untuk lebih mengenali sensor, makanya kemarin saya ajari tentang nama-nama sensornya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tata letak, identifikasi lokasi sensor. Gampangnya seperti ini. Sensor itu sesuai namanya. Letak sensor itu sesuai nama dari sensor itu. Artinya kayak ini, contohnya. Guru tugasnya mengajar. Polisi tugasnya menangkap penjahat, mengamankan atau patroli. Tentara tugasnya menjaga kedaulatan Republik Indonesia, kan? Kemudian dokter, perawat tugasnya bekerja di bidang medis. Nah, itu ada tempatnya masing-masing. Sama kayak sensor. Jadi yang namanya manifold absolute pressure sensor atau MAP sensor, letaknya di mana? Dekat sama intake manifold. Kemudian sensor throttle position sensor atau sensor yang membaca pembukaan throttle atau pintu masuk udara ke ruang bakar. Ya letaknya di mana? Ya dekatnya throttle atau di throttle itu sendiri. Kemudian sensor sensor putaran misalkan CKP crankshaft position sensor. Ya letaknya di mana? Ya dekat sama poros crankshaftnya. Oke, kita buktikan setelah ini. Ya, saya pause dulu, kita dekatkan ke sana, kameranya saya balik, saya tunjukkan letak-letaknya. Kalau kemarin ada yang tanya, Pak, kalau di engine stand kan gampang Pak, kelihatan semua. Kalau di mobil langsung gimana Pak? Kan nyelempit Pak. Semoga aja saya kasih part yang keempat, kita identifikasi letak-letak sensor aktuatornya pada kendaraan langsung. Gampangnya gimana? Oke, sekarang sementara kita pakai engine stand dulu ya. Oke, sabar makanya. Kita cari tahu dulu. Saya balik dulu kameranya.
Oke ya, langsung kita bahas yang pertama. Jadi sebelumnya alasan saya memakai engine stand ini karena ini engine stand yang under reparation atau dalam perbaikan. Ini stick olinya kayak gini ya. Oke, jadi alasan pakai engine stand ini karena kalaupun ada kerusakan tambahan ya nggak masalah, atau akan kita perbaiki nanti. Nah, jadi sensor yang pertama yaitu yang saya ajar di part 1 kemarin adalah sensor yang membaca putaran. Yang pertama adalah CKP, crankshaft position sensor, CKP. Oke, kalian pada praktek semester yang lalu pernah belajar tentang top kompresi, top 1 sama top 4. Gimana cara muternya ke arah mana, dan puli crankshaftnya yang mana. Nah, kalau di engine stand yang ini kira-kira yang mana? Ini alternator. Mana? Yang ini ya? Berarti ya? Ya Pak, jawab dong. Gak ada suaranya. Jadi ini area putar ini, area yang berputar ini harus ada sensor yang dipakai untuk membaca situasi putarannya, berapa derajat putarannya, kemudian posisinya. Kalau putaran sekian berarti silinder 1 sedang melakukan apa, silinder 2 melakukan apa, dan sebagainya. Nah, sensornya itu yang ini. Sensor CKP itu ciri khasnya kalau di kendaraan ya, dia sulit sekali untuk dilepas. Kenapa? Letaknya ada di bawah. Ini harus soketnya diginikan kemudian ditarik. Ada tombolnya. Ini berat sekali. Jadi kadang ada yang gampang ngelepasnya kemudian dipasang lagi sulit. Jadi ini letaknya di bagian bawah gini, pasti kan nanti ada peletikan kerikil dan sebagainya. Makanya dia disetting untuk sulit dibuka. Kita nggak perlu buka soketnya ya, tapi saya juga pengennya buka. Ya ini sensor ya. Jadi dia sensor putaran itu dia membaca sudut putar, kemudian posisi putarannya juga. Nah, ini diinformasikan ke ECM juga. Jadi sensor itu mengirimkan sinyal ke ECM. Agak sulit. Bentuk soketnya ini. Ini tiap merek biasanya beda. Tiap merek beda. Soketnya entah yang 2 kaki atau berapa kaki. Nah, ini spesial punya Toyota. Ini masangnya lagi sulit. Biasanya gitu. Oke, sensor yang kedua adalah sensor yang membaca posisi dari camshaft atau poros knock atau knocken as. Namanya CMP. Oke, kita cari dulu. Nah, camshaft itu harus ya posisinya di sini, di area ini. Jadi ini kan silinder blok. Kemudian ini silinder head di sini. Nah, ini ada 2. Ini satu kayak gini yang ada soketnya. Yang satu lagi, nah ini, yang ini, kira-kira yang mana? Nah, cara menentukannya gini. Kalau bentuknya kayak gini, kemudian biasanya dia sedikit berminyak gini. Ini kalau di beberapa merek kendaraan namanya OCV, Oil Control Valve, atau di mereknya Toyota Daihatsu biasanya nyebutnya VVTI, Variable Valve Timing Intelligent atau VVTI. Jadi dia merupakan aktuator ya. Jadi dia aktuator yang mengatur lamanya katup hisap atau katup buang atau kedua-duanya. Tapi ini spesial untuk katup hisap aja sepertinya. Lamanya katup hisap untuk membuka. Nah, kita belajar nanti tentang aktuator ya. Nanti di part yang ketiga. Sekarang kita fokus ke sensor. Jadi ini bukan CMP. CMP-nya itu yang ini. Oke, ini soketnya nggak ada. Oh ini maaf. Jadi bukan. Dia harusnya 3 kaki mendatar. Ini 2 kaki mendatar. Jadi posisinya yang ini udah diotak-atik sepertinya sebelumnya. Ini juga sensor yang sulit dilepas, sulit dipasang. Ini CMP. Seperti yang saya bilang sebelumnya, letak sensor itu letak sensor ataupun aktuator itu sesuai dengan area kerjanya. Seperti analogi saya pada tentang profesi-profesi yang sebelumnya tadi ya.
Jadi yang ini CMP letaknya di mana? Ya dekat sama camshaft. Letaknya camshaft itu kan yang mengatur kerjanya dari katup. Nah, lokasi camshaft dan katup-katup itu ada di cylinder head. Head itu area yang ini, head. Ya kan? Pernah saya ajari dulu kan ya? Blok yang ini. Nah, yang paling gampang nemukan sensor putaran ya dua ini. Oke ya. Ini tentang sensor putaran. Nah, bagaimana sensor-sensor yang lain? Oke, kita cari tahu sensor yang lain setelah ini. Kita lanjutkan lagi. Jadi sensor CKP sama CMP tadi itu sensor utama yang membaca tentang apa istilahnya putaran engine, baik dari sisi crankshaft ataupun CMP yang di sisi camshaft. Nah, satu lagi sensor yang vital yaitu sensor masukan udara, yaitu MAP sensor, manifold absolute pressure sensor. Letaknya ada di sini. Tuh ini kan throttle body, Pak. Loh kan, ini throttle body. Kok bisa Bapak nyebutkan ini sensor map sensor? Padahal intake manifoldnya ada di bawahnya, Pak. Kok bisa ini namanya map sensor? Oke, saya tunjukkan kenapa dia disebut map sensor. Jadi map sensor itu dia membaca tekanan di intake manifold kan ya. Tapi kebanyakan pabrikan nempelnya map sensor itu nggak selalu di sini. Kadang di pinggir gini, di sana, di sebelah sana kadang ada juga. Nah, tapi biasanya dia dilengkapi ini nih, selang itu. Ini ada selang ya. Jadi udara dari intake manifold dimasukkan ke sini, kemudian oleh membran di sini dibaca berapa tekanannya. Oke, kita urut selangnya. Wah, selangnya putus atau terlepas. Letaknya itu harusnya ada di sini. Nah, ini area bolong ini ya. Ini harusnya selang ini tertancap di situ, tapi ini lepas. Berarti ini yang dinamakan dengan kerusakan. Dan ini ujung selangnya ada bekas silen, maaf gak kelihatan ya, silen atau biasanya orang nyebutnya lem tribun. Ini silen. Jadi udara di intake manifold ini sebelum masuk ke ruang bakar, dia juga dilewatkan, maksudnya sebagian udaranya dilewatkan untuk masuk ke sensor ini, map sensor. Untuk apa? Untuk dibaca berapa tekanan udaranya. Nah, tekanan udara yang terbaca itu buat apa, Pak? Jadi gini, kalian pernah belajar kan tentang perbandingan teoritis jumlah kadar udara dan bahan bakar yang harus dimasukkan ke ruang bakar supaya engine itu bisa berputar stasioner, ya, 1:14,7 sampai 15, kisarannya segitu kan teoritisnya. Sama, jadi sensor ini juga memastikan kalau semakin tinggi tekanan udaranya, otomatis injektor nyemprotkan bahan bakarnya juga berbeda dong. Makanya ketelitian dari sensor ini penting. Apabila sensor ini bermasalah, biasanya engine-nya berebet atau ginjal, atau dia putarannya nggak stabil, kayak gereng gitu. Jadi intinya map sensor itu boleh diletakkan dimanapun, tapi ciri utama map sensor itu pasti dia dilengkapi selang. Dilengkapi selang kayak gini, yang mana selang ini terhubung dengan intake manifold. Itu ciri khasnya map sensor. Kalau sensor putaran CKP CMP pasti letaknya ada di dekat poros putarnya. Kalau map sensor, ciri khas utamanya dia pasti disertai selang yang terhubung dengan intake manifold. Oke, sensor berikutnya apa, Pak? Oke, kita cari sensor yang lain. Oh iya, kemarin saya terangkan tentang WTS atau ECT. WTS itu Water Temperature Sensor, atau ECT, Engine Coolant Temperature Sensor. Nah, kalau kita bicara masalah coolant atau air pendingin, letaknya dekat radiator? Enggak. Letaknya harusnya berada di dekat yang namanya termostat. Termostat itu, nanti kita bahas ya, termostat itu bukan masuk aktuator juga sih. Tapi kalian juga perlu tahu termostat itu seperti apa. Termostat itu
adalah seperti keran. Dia seperti keran yang mana dia akan terbuka kalau suhu pada engine itu meningkat, sehingga sirkulasi air radiator ke water jacket di engine itu berputar terus, sehingga terjadi pendinginan pada mesin. Bukan pendinginan, pengaturan suhu. Nah, termostat itu letaknya kalau diurut kayak gini. Dari pipa yang atas ini ke bawah, biasanya di area sini ada pentolan. Oh iya, bukan yang bawah berarti. Ini yang atas, ini yang saluran atas, ini yang bawah. Termostat itu pentolan bentuknya. Nah, termostat itu yang ini. Di dalam sini, di dalam area ini ada termostatnya. Bentuknya kayak lempengan membran atau kayak gasing. Kalian tahu gasing? Searching aja di Google kalau nggak tahu. Kecilnya nggak pernah main gasing ya. Jadi letak sensornya ada di sini. Kita cari. Nah ini ada. Ini ada soketnya, kemudian kakinya kok nganggur. Oh ini soketnya. Ini nggak dipasang sama yang praktek sebelumnya. Nggak tahu dibikin apa, mau dibongkar, dipasang di sepeda motornya mungkin. Ini juga masangnya agak sulit. Jadi ini sensor yang membaca suhu dari coolant. Ketika terjadi peningkatan suhu, apa yang terjadi? Kalau ini kerja termostatnya otomatis, suhu meningkat, tekanan meningkat, dia akan terbuka. Kalau yang dilaporkan engine coolant temperature sensor, dia laporannya seperti ini. Ketika suhu engine itu dingin, maka semprotan bahan bakar yang diinjekkan oleh injektor dia akan lebih banyak. Sistemnya sama seperti cuk di karburator atau sistem pengayah. Kalau kalian suruh starter sepeda motor kan kalian cuk itu. Nah, kemudian baru nyala kan ya. Kemudian ketika suhu optimal kerja dari engine tercapai, maka injektor akan menyemprotkan sedikit jumlah bahan bakar ke ruang bakar. Jadi pembacaan sensor suhu ini juga vital juga, termasuk sama aja dengan ini map sensor, vital juga. Kalau suhu engine-nya nggak terbaca, otomatis bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor dia hanya akan membaca, oh ini pakai teoritis saja. Otomatis optimalisasi kerja engine-nya sulit tercapai. Ini sensor apa tadi namanya? Yap, engine coolant temperature sensor. Ya, kita udah belajar map sensor, ECT. Sensor apa lagi yang belum? Kita cari tahu dulu. Nah, saya lupa yang paling dekat malah nggak diajarkan. Ini juga vital. Jadi ciri khasnya Toyota Avanza yang tipe lama, kemudian kalian tahu Grand Max sama Luxio, produknya Daihatsu, dia masih pakai throttle pembukaan yang manual atau pedal by cable. Jadi ini pakai kabel seling, sama kayak sepeda motor kalian masih pakai kabel seling ya. Jadi tidak dilengkapi motor throttle position. Jadi bukanya ini nggak pakai motor ya, ini pakai kabel seling, bisa dibuka manual. Kalau ini saya gerakkan, throttle-nya itu buka seret. Nah, kayak gini. Nah, ECM perlu mengetahui berapa besar sudut pembukaannya. Kalau ECM tidak tahu sudut pembukaannya, dianggap dia tidak buka, makanya digas gimana pun kesannya kayak boros kemudian berebet. Otomatis dia dilengkapi sensor berapa sudut pembukaannya. Nah, yang membaca sudut pembukaannya ini namanya, kayaknya kemarin juga lupa saya terangkan. Ini namanya TPS, Throttle Position Sensor, atau sensor yang membaca posisi throttle. Kalau dibuka gimana Pak? Jangan, tambah rusak. Ini di dalamnya kan gini. Kalian lihat ini ya. Ini kan poros ya. Porosnya itu terhubung sama sensor ini. Kalian pernah tahu, pasti tahu. Kalian punya tape ya, atau radio lah. Kalau kalian memperbesar volumenya, kan ke kanan, memperkecil ke kiri. Sama kayak gini. Sensor ini kerjanya sama seperti potensiometer atau variabel resistor. Semakin saya buka resistannya, itu semakin rendah atau hambatannya semakin kecil. Otomatis data yang terbaca ECM, oh ini bukanya lebar. Kemudian diverifikasi oleh map sensor. Oh iya bener,
udaranya yang masuk juga lebih banyak. Oke, saya perintahkan injektor untuk nyemprot lebih banyak lagi. Tuh cara kerjanya. Jadi dia membaca sensor posisi throttle atau pembacaan sudut pembukaan dari throttle atau pintu rongga udara untuk ruang bakar. Oke, itu sudah. Nah, satu lagi yang belum, harusnya sih ini ada engine-nya, yang namanya sensornya itu disebut sebagai knocking sensor. Ada ya, tapi kurang jelas ini kayaknya. Di dalam sini itu kelihatan apa enggak kalian soketnya? Tuh, nggak jelas ya. Oke, saya pause dulu, coba saya kasih penerangan supaya lebih jelas posisinya. Baik, lanjut ya. Tadi nggak kelihatan knocking sensornya karena emang gelap. Nah, knocking sensornya itu ada di sana itu. Tuh, saya dekatkan ya. Nah, itu satu kabel dia. Nah, itu knocking sensor. Nah, knocking terlebih dahulu kalian harus paham knocking itu apa. Knocking itu gejala detonasi. Jadi kejadian detonasi itu seperti ini. Seperti yang kalian ketahui, ketika langkah pembakaran itu harusnya terjadi setelah langkah kompresi kan ya, langkah usaha itu ya, nah, atau langkah pembakaran. Nah, pengapian itu juga harusnya terjadi saat langkah itu, awal langkah itu harus terjadi pengapian. Namun ada faktor tertentu yang mengakibatkan ledakannya justru terjadi sebelum langkah kompresi selesai. Harusnya kan sebelum tepat setelah mendekati habis TMA, harusnya kan busi memercikan bunga api. Nah, kejadian detonasi itu terjadi gini, ada gejala seperti ini. Sebelum busi memercikan bunga api, itu bahan bakar sudah terbakar lebih dahulu. Sehingga piston otomatis sedikit melawan dorongan dari ledakan itu. Otomatis mesinnya akan ginjal. Kemudian apa istilahnya, terjadi sedikit dentuman yang hanya bisa terbaca oleh knocking sensor. Nah, gejala detonasi itu ya tadi ya, kenapa bahan bakar bisa terbakar lebih dahulu sebelum ada percikan bunga api? Bisa jadi karena suhunya meningkat, suhu engine-nya, kemudian spesifikasi bahan bakarnya rendah. Contoh kalian kasih premium yang harusnya pakai Pertamax engine-nya. Belum waktunya terbakar, dia terbakar duluan. Jadi optimalisasi dari bahan bakarnya kurang. Nah, detonasi itu kejadiannya seperti itu. Nah, yang sensor yang membaca gejala itu disebut knocking sensor. Nah, ini sensornya. Nah, kelemahan engine stand ini dia tidak dilengkapi O2 sensor ya. Saya bilang kemarin oksigen sensor itu ada di setelahnya exhaust manifold, sebelum catalytic converter dan sesudah catalytic converter. Jadi ada dua oksigen sensor itu. Nah, catalytic converter itu yang gimana? Di masing-masing engine stand ini tidak dilengkapi dengan catalytic converter. Coba kita main-main ke bengkel TKR, di sana ada mobil utuh, mungkin kita bisa lihat di sana, atau barangkali ada engine stand di sana yang punya oksigen sensor. Jadi saya pause dulu, kita cari tahu oksigen sensornya dulu. Oke? Oke, kita sudah di bengkel TKR, itu iklannya. Itu ada mobilnya, Honda Brio, ada Suzuki R3, ada meja tenis. Meja untuk tenis meja. Oke, lupakan. Oke, di sini ada beberapa manual book. Kita nggak pakai ini. Awalnya saya mau pakai engine, tapi itu kantornya Mas Adi tutup ya. Jadi saya pakai engine stand. Semoga aja ada. Ini kijang tipe K, konvensional ya, karburator. Kijang tipe K juga. Nah, ini kayaknya bagus ini. Ini Honda. Ini kalau nggak Honda Freed, Honda Jazz Matic. Nah, tadi yang kurang di bengkel OTR tadi, engine stand yang dilengkapi dengan catalytic converter ya. Oke. Catalytic converter itu ini loh. Bukan ini, di dalamnya itu loh. Nah, yang ini. Nah, bentuknya kayak tabung. Nah, ini exhaust manifoldnya yang ini. Ini exhaust manifold.
terhubung ke pipa, kemudian catalytic converter, baru setelah itu ke pipa leher rangsa. Yes. Kemudian dia katalitiknya double. Ini tambahannya kayak ini, kemudian baru tabung saringan knalpot, baru saluran buang. Tekuk sini ya, seret. Nah, oksigen sensor itu oksigen sensor 1 sebelum catalytic converter. Nah, ini oksigen sensor. Kemudian yang kedua kita cari 1, yang kedua berarti ini kita urut. Set. Ada di bawah situ, kelihatan apa enggak kalian? Nah, ini oksigen sensor yang kedua. 1 dan 2. Tujuannya apa? Jadi yang ini membaca langsung gas buang sisa hasil pembakaran. Kemudian yang di bawahnya yang kedua membaca hasil gas buang setelah diolah oleh catalytic converter. Nah, catalytic converter itu dia komponen yang tujuannya memanaskan hasil gas buang untuk dilakukan karbonisasi atau pengubahan gas buang menjadi karbon arang. Jadi kalau ini saya bedah, ini ya dibedah, dipotong ya, dibedah tengahnya, dalamnya itu banyak karbon arang. Karbon arangnya itu bentuknya sama kayak kalau kalian belah batu baterai ABC itu ya, batu baterai biasa bunder itu, di dalamnya kan ada kayak arang hitam itu ya. Nah, dalamnya catalytic converter seperti itu. Itu adalah sisa gas buang yang berhasil dikarbonisasi. Itulah kenapa mobil-mobil yang sekarang itu biasanya tidak berasap atau asapnya tidak kelihatan, jernih soalnya. Nah, kayak gitu. Nah, itu oksigen sensor. Nah, gini, tadi sempat ada yang WA saya, Pak, tolonglah Pak, dibongkar satu aja sensor Pak, biar kami lebih jelas sensor itu dalamnya kayak gimana. Oke, ada sih sensor yang bisa saya bongkar. Mungkin saya bisa bongkar throttle position sensor yang vital sama map sensor ya. Nanti saya bongkarkan di bengkel RPS OTR. Kita kembali lagi ke sana. Oke ya, cukup ya untuk oksigen sensor ya. Kalau udah tahu, kapan-kapan kita main mainan yang lebih canggih lagi. Yang pertama kalian wajib paham sensor dulu. Oke, kita kembali lagi ke bengkel kita. Oke. Jadi minta dibongkar ya. Ada yang minta dibongkar. Sebelum video ini selesai saya upload, ada yang minta bongkar lah Pak, 1 atau 2 gitu ya. Untuk CKP CMP saya nggak bersedia bongkar ya. Soalnya saya harus repot-repot memposisikan ke top 1 atau top 4. Kemudian saya juga nggak dilengkapi scan tool juga. Beberapa juga area rusak. Jadi yang vital yang bisa saya bongkar, yang artinya yang berhak saya bongkar, yang sebaiknya dibongkar untuk diperiksa kualitasnya. Jadi saya bongkarin aja guys. Ini tadi apa? Map sensor, manifold absolute pressure sensor. Kemudian yang ini throttle position sensor. Dua-duanya vital. Satunya udara, satunya pembukaan throttle. Vital. Jadi sebagai gambaran sensor ini kerjanya gimana, kalau dibongkar kalian mesti paham. Oke, yang ini dulu ya. Ini kunci nomor 10. Putarnya ke kiri. Ini juga murnya apa namanya? Bautnya hilang satu. Ini sebetulnya bukan, letaknya enggak sesuai ini. Sesuai. Enggak saya bongkar. Kayaknya ini enggak cocok speknya. Karena dudukannya berbeda. Dudukannya berbeda, jauh berbeda. Kemudian mur bautnya terlalu panjang. Jadi non spek ya, harusnya sesuai. Tapi kakinya yang ini lebih lebar, jadi cuma dipasang satu baut. Oke, jadi map sensor itu ciri khasnya tadi saya bilang pasti dilengkapi dengan selang yang terhubung ke intake manifold. Apa ada map sensor yang berbeda? Sejauh ini saya belum tahu ya, kecuali mobil-mobil yang lebih canggih ya. Saya juga pengennya mainan yang lebih canggih lagi. Tapi sementara kita mainan yang ini aja, yang teknologi yang paling simpel. Jadi kalian nggak begitu pusing kalau nginget-nginget ya, gampang kok. Aduh, ini bautnya juga ini lagi. Nggak tahu ya berapa tahun nggak dibongkar. Maaf ya videonya durasinya kelamaan.
Nanti apa namanya, saya potong beberapa supaya nggak begitu lama. Bongkar gini aja lama ya. Kemudian alasan saya tidak memakai sarung tangan adalah karena kondisi engine-nya dingin. Jadi tidak begitu berbahaya untuk tangan saya. Waduh, kepanjangan ini. Bautnya sampai segini. Pendek aja, separuhnya ini aja cukup sebetulnya. Oke, saya bongkar sama selang-selangnya. Oke ya. Jadi ini map sensor, dalamnya kaki 3 mendatar ya. Panjang soket kakinya 3. Nah, ini saya bongkar. Dalamnya kayak gini. Ini diperbaiki apa bisa, Pak? Ya ini bekas lem 5 juga enggak ada. Ini mendingan kalau rusak diganti. Nah, ini ada lubangnya ya. Jadi kalau kalian tiup atau kalian sedot pasti ada bunyi kayak klek klek klek. Nah, itu membrannya kesedot. Membran itu apa? Membran itu ini anak Malang Selatan biasanya seneng kan ya, apa namanya, pawai apa namanya? Pawai sound system. Nah, kalian tahu bagian yang bass, yang getar. Nah, membran itu kurang lebih bentuknya seperti itu dalamnya. Ini kalau coba saya tiup ya. Ada bunyi tek-tek di dalam, tapi kecil sekali. Soalnya apa? Kalau cuma sedotan mulut itu kurang. Tapi kalau sedotannya intake manifold, pasti dia bisa gerakan membrannya. Ya. Nih satu, kita taruh dulu, nanti coba saya perbaiki. Yang kedua yang ini. Kita pakai obeng plus. Kita bongkar yang area paling sulit yang bawah ini ya. Dek. Kalau bongkar ini pastikan satu jari menahan skrupnya ya, karena kecil gampang jatuh. Oh ya, saya lupa lepas soketnya. Kalau bongkar sensor, pastikan soketnya dilepas dulu. Kalau enggak, kalian kesulitan nanti. Ini hanya contoh aja ya. Oke, soketnya dilepas, kemudian skrup yang atas. Pastikan ada jari yang menahan skrup. Oke. Ya, saya tadi bilang dalamnya kayak potensiometer ya. Ini area dalamnya. Jadi gini. Ini ya, bisa diputar-putar. Gini, obengnya aja yang berputar ya. Nah, ini kalau saya putar ke kanan, berarti posisinya dia buka, throttle-nya buka. Kiri berarti nutup. Nah, ini bekerjanya sesuai nilai hambatan atau resisten. Hambatan itu apa, Pak, sebagainya. Makanya kalau pelajaran fisika diperhatikan, semua otomotif, semua pelajaran pasti ada kaitannya dengan otomotif. Fisika, kalian akan belajar tentang fisika kelistrikan, pengukuran. Kimia, kalian akan belajar tentang oksidasi. Oksidasi di engine mana, Pak? Saat terjadi langkah saat terjadi langkah hisap, kompresi, ekspansi hingga buang, semua itu terjadi yang namanya reaksi oksidasi. Pencampuran bahan bakar udara yang homogen, pemampatan, terjadi reaksi oksidasi, termasuk percikan bunga api, terjadi reaksi oksidasi yang dilengkapi dengan katalis atau percepatan reaksi. Itu pelajaran kimia. Fisika juga ada. Jadi belajar otomotif itu nggak cuma belajar bongkar, pasang, perbaiki, bersihkan, tempel lagi, modifikasi, enggak. Semua bidang ilmu mencakup itu semua. Jadi belajar yang rajin. Kemudian saya yakin pasti yang cewek-cewek ada yang ngeluh, Pak, nama-namanya sulit, istilahnya sulit. Oke, sebelum saya tutup video ini akan saya lengkapi dengan rangkuman singkat tentang sensor-sensor yang saya sebutkan tadi, namanya, fungsinya. Jadi kalian supaya terngiang-ngiang, oh nulisnya itu kayak gini, map sensor, manifold, manifold, absolute dan sebagainya lah, pokoknya saya lengkapi. Jadi kalian bisa tetap belajar. Ingat, kalau kalian suka otomotif, tetap belajar mapel yang lainnya, karena otomotif itu mencakup banyak hal. Di dalam mesin ini terjadi reaksi kimia, di dalam mesin ini terjadi gerakan
yang mengandung unsur fisika. Di dalam mesin ini ada seninya juga. Dalam memperbaiki ini kalian butuh tenaga yang fit, karena itu tetap olahraga, ya. Semua mapel terhubung dengan bidang kita. Jadi tetap semangat, tetap belajar. Saya tunggu praktek berikutnya, dan ingat, tunggu part yang ketiga. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi kalian murid-murid dari sekolah yang bukan SMK 10 Malang ya, kalian bisa belajar. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share, silahkan like, silahkan komen. Video ini untuk kita belajar bersama. Jadi tidak mengenal asal sekolah dari mana. Yang penting tetap semangat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maaf, semangat pagi. Adios.